Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah dengan kasih Kristus, Mama Sis akan pimpin kita dalam doa syafaat. Puji Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu. Kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu. Berkenanlah mengampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Melayakkan kami untuk datang padamu saat pagi hari ini Tuhan. Supaya dengan kekudusan yang membungkus kami, diizinkan kami bertemu dengan Engkau Allah yang Maha Kudus. Biar setiap pribadi kami boleh Tuhan Yesus diberikan kasih karunia untuk semakin mengenal Engkau, berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami membutuhkan Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa kami tidak bisa sendiri. Oleh sebab itu biarlah perkenanan-Mu membawa kami semakin mengenal Engkau. Dan kiranya tangan-Mu sendiri akan menuntun kami hari lepas hari dengan kuat kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Bahkan Tuhan Yesus ibadah sebentar yang akan kami lakukan, biarlah Engkau ada di dalamnya. Bimbinglah kami Tuhan. Bimbinglah kami dan sekiranya korban pujian yang akan kami bawa di hadirat-Mu, berkenanlah Tuhan untuk menikmatinya. Biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Persiapan-persiapan kami tidak akan ada gunanya jika Engkau tidak mengurapi dan Engkau tidak berkenan. Sebab itu biarlah perkenanan-Mu ada atas setiap kami. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani, seluruh jemaat yang akan memberikan persembahan pujian. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya lawatan-Mu boleh ada dan terjadi. Dan kami percaya setiap hamba-hamba-Mu yang akan melakukan pelayanan saat pagi hari ini ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Kami juga berdoa bagi ruangan ini Bapa, kuduskan dan biarlah Tuhan Yesus kuasa-Mu ada dan memenuhi sehingga benar-benar lawatan-Mu terjadi. Sehingga di dalam rumah kemuliaan-Mu dinyatakan kasih setia-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang tengah dalam perjalanan, kiranya perlindungan dan penyertaan-Mu ada atas mereka, sehingga mereka tiba di tempat ini untuk bersama kami memuji Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk memimpin kami Tuhan secara rohani, menjadi Bapa rohani kami Tuhan. Kami berdoa kiranya kuat kuasa Roh Kudus juga menaungi dan melingkupi mereka, baik Bapak Rubinadi, menyerahkan Bapak Gembala senior dalam tangan kasih-Mu Bapak Sudi Dharma. Kami menyerahkan Bapak Gembala dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan menuntun hamba-hamba-Mu ini, menggembalakan kami seperti-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami dibawa mengenal Engkau melalui GPI. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan, menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Dan biarlah Tuhan Yesus dipenuhi Tuhan Yesus GPI dengan kemuliaan-Mu, membawa pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan pemimpin bangsa kami dalam tangan kasih-Mu, Bapak Jokowi bersama Bapak Amin, bersama seluruh jajaran yang ada sampai di daerah-daerah. Kami berdoa biarlah tangan-Mu sendiri akan menuntun mereka, memberikan perlindungan, penyertaan-Mu. Bahkan Kau akan memakai hamba-hamba-Mu dengan hikmat kebijaksanaan supaya membawa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar terjadi. Kami menyerahkan dari Sabang hingga Merauke, kami serahkan Miangas sampai Pulau Rote dalam tangan Tuhan. Kota-kota, desa-desa, bahkan setiap pedalaman-pedalaman mendapatkan kesejahteraan yang datang daripada Tuhan. Khususnya kami menyerahkan Blitar dalam tangan kasih-Mu. Kami bangga melayani, dilahirkan di Blitar, sebab kami tahu Engkau sangat mengasihi Blitar. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami Blitar dalam tangan kasih-Mu. Baik Blitar Barat, Timur, Utara, Selatan, Blitar Kota. Kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu Ibu Bupati Mak Rini dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jajaran yang ada sampai di desa-desa yang ada di Blitar, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pada akhirnya kami percaya bahwa kasih yang ada pada kami membawa kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sehingga pagi ini kami siap memuji mengagungkan Engkau. Kami siap beribadah mempersembahkan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Jemaat Tuhan bisa kembali duduk. Untuk itulah setiap kita datang ke tempat ini untuk mengucap syukur, untuk menaikkan pujian, untuk berterima kasih atas berkat dan anugerahnya yang tidak henti-hentinya dalam setiap kehidupan kita. Kita dapat berjalan sampai sejauh ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena betapa gagah kita, tetapi itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Dekat padamu itu rinduku,
Kami mau mengikuti setiap langkahmu ya Bapa. Kami mau mengikuti setiap kebaikanmu ya Yesus. Hadirmu yang menjadi setiap tujuan kami ya Bapa.
Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Amin. Jemaat Tuhan yang siap menerima sukacita yang dari surga bisa katakan haleluya. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk menerima sukacita yang dari surga. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sebab sukacita surga telah kita terima. Sebab itu setiap kita mau bergirang lebih lagi bagi Tuhan kita. Amin. Dia telah girangkanku. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku, oh dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab dia Tuhan yang sangat baik. Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Dengan hati bersyukur kami mau memasuki hadirat-Nya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan bisa kembali duduk. Dia Allah yang telah memberi kita kegirangan. Dia Allah yang sangat baik bagi setiap kita. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Sebab itu mari kita ucapkan terima kasih
oleh karena kasih setianya dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan tak pernah terlambat bagiku. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari ucapkan rasa terima kasih yang paling dari dalam hati kita. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu,
buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini, boleh bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang lain memuji menyembah-Mu. Kami bersyukur kepadamu, berterima kasih Tuhan, apabila sampai hari ini Engkau beri kesempatan pada setiap kami, Engkau beri kesehatan, umur panjang, Engkau telah menjaga kami sepanjang malam, Engkau telah bangunkan hari ini pagi dalam keadaan baik, tubuh sehat. Kami berterima kasih Tuhan. Kami rindu membalas kebaikan-Mu. Kami rindu Tuhan, apa yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan. Hari-hari yang semakin jahat, kami semakin rindu setia, tak takut akan Engkau lebih lagi. Bahwa kami semakin masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Hari lepas hari supaya kami intim dengan Engkau. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat, waktu yang singkat. Kami ingin mempergunakan ini dengan baik di hadapan-Mu. Dan kami mau Tuhan melakukan Tuhan apapun yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan demi nama-Mu Tuhan. Kami beribadah hanya untuk Engkau, memuliakan Engkau. Karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami merindu membalas kebaikan-Mu. Kami rindu memuji Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang kusembah di dalam nama Yesus, yang memelihara hidup kami, memelihara masa depan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan datangnya dari Engkau. Lidah mulut kami Tuhan, Engkau urapi, perkataan kami Engkau urapi. Setiap apa yang kami sampaikan hanya untuk Engkau, hanya untuk memuliakan Engkau. Kami siap firman-Mu, kami sambut di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, musiknya di situ dulu ya. Salam. Kurang semangat. Salam. Sudah makan? Sama. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, Ibu, atas waktunya. Saya boleh beberapa kali boleh ada di tempat ini. Tidak perlu diperkenalkan ya, saudara sudah tahu semua. Saudara tahu ya, hari-hari ini bagaimana keadaan dunia di sekitar kita, mendengar berita politik, berita peperangan. Sungguh sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus waspada, berjaga-jaga. Amin. Ini tidak masanya orang Kristen menjadi orang Kristen yang mudah, dalam arti wis seperti gini aja, cukup seperti ini enggak, ya harus lebih setia lagi. Karena apa saudara? Keadaan ini sudah menandakan kedatangan Tuhan semakin dekat. Makanya di dalam firman dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, daging itu lemah. Daging itu membawa hidup kita kepada hal-hal duniawi. Jadi saudara dan saya harus berjaga-jaga. Tidak bisa sekarang menjadi orang Kristen sekedarnya. Inilah masa penampian di dalam hidup kita. Kekristenan bukan dilihat dari umurmu, berapa lama saudara mengikut Tuhan, berapa setia saudara melayani, itu tidak cukup saudara. Tidak cukup hanya percaya dibaptis ke gereja 1 minggu 1 kali, tidak cukup. Tidak cukup. Harus membangun hubungan intim kepada Tuhan, hari lepas hari. Kekristenan bukan dilihat berapa lamanya saudara ikut Tuhan, mengenal Tuhan, enggak. Saudara 10 tahun, 20 tahun, kalau hidupmu, hidup kita tidak berubah, tidak berbuah, enggak ada artinya. Kekristenan bukan dilihat berapa lamanya saudara mengenal Yesus, bukan itu. Tapi dilihat dari seberapa saudara dalam mengenal Tuhan. Dan Anda dan saya bisa
seberapa dalam mengenal Tuhan kalau saudara seberapa dalam saudara intim dengan Tuhan. Saya takut saudara, takut melihat sekitar saya, mungkin saudara enggak, masih jauh, Belanda masih jauh. Jangan saudara, Israel ini lambang ya. Apa yang terjadi atas Israel itu menjadi lambang untuk kita semua, khususnya untuk orang-orang percaya. Karena Israel adalah biji mata Tuhan dan kita adalah Israel rohani. Amin. Jangan saudara lemah, semangat terus hari lepas hari. Harus semangat untuk mengiring, mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan. Kita minta nada lagu coba ya. C, Pak. Oh aja. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Benar-benar ini peringatan untuk kita saudara. Dengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan sekali lagi dengan suara yang keras. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Saudara hanya dapat berlindung pada sabda Allah, firman Tuhan. Karena firman itu yang membawa hidup kita untuk bisa kuat menghadapi segala tantangan yang ada di dalam dunia ini. Saya kemarin minggu yang lalu dapat video saudara, bagaimana Tuhan memanggil seseorang hanya lewat pujian. Waktu dia tampil di JKI, di Kendang Sari, Surabaya, seperti ini saudara. Memuji Tuhan WL-nya, tahu-tahu bluk, meninggal. Itu terjadi 2 minggu yang lalu saudara. Jadi berjaga-jaga itu bisa situasinya di luar, bisa situasinya di dalam. Di luar itu kita melihat keadaan dunia, itu menandakan bahwa dunia ini sebentar lagi akan lenyap. Di dalam kita harus berjaga-jaga, hidup kita, rohani kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Harus kuat. Jangan takut kepada orang yang dapat membunuh tubuhmu, tapi tidak berkuasa membinasakan jiwamu. Tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh jiwa dan tubuhmu di dalam neraka. Itu yang firman Tuhan katakan. Matius 10 ayat 38. Jangan takut kepada setiap orang yang dapat membunuh tubuhmu, tapi tidak berkuasa membinasakan jiwamu. Tapi takutlah hari-hari ini kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuhmu di dalam neraka. Ikut Tuhan tidak gampang saudara, ikut Yesus harus bayar harga. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Firman Matius 10 ayat 22. Saudara dan saya tidak bisa jadi orang Kristen cukup seperti ini saja, hari lepas hari membangun hubungan intim dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Seolah-olah kita besok, hari ini adalah hari yang terakhir.
Tidak main-main dengan kebenaran, tidak main-main dengan kekudusan. Hidup berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Itu bisa kita dapatkan kalau kita selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, hari ini saya akan membawakan firman. Kita ini saudara, diperhadapkan pada situasi peperangan, pertandingan, perlombaan. Siap tidak siap, saudara harus memasukinya. Siap tidak siap, saudara harus mampu dan mau untuk bertanding di dalam arena ini. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, mengaku Tuhan sebagai juru selamatnya, hari itu juga dia mulai bertanding. Mari kita akan baca Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Di sini adalah temanya adalah pertandingan iman. Pertandingan iman. Saya ingin saudara dan saya konsentrasi di depan. Kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Karena 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tahta Allah. Saudara dan saya menjadi orang Kristen harus siap dan mau tidak mau saudara harus mampu dan bisa untuk menang. Makanya ayat ini bagus ya, di belakang saya ini pertandingan. Jadi pemenang, winner the winner. Kita harus menang ya. Kita lebih dari umat-umat pemenang. Perjalanan kekristenan tak ubahnya pertandingan olahraga yang bukan lari jarak pendek, tapi jarak jauh. Seperti maraton. Kalau pertandingan maraton, pertandingan panjang, itu waktu yang ditempuh itu 2 jam, bisa lebih dikit. Dan kita tahu rutenya, garis yang dituju, finishnya kita tahu. Itu pertandingan maraton. Kita ini ibarat mengikuti lomba dan bertanding di dalam lari maraton. Dan untuk mencapai garis kemenangan, lari maraton tidak sama dengan lari 100 meter. Membutuhkan fisik yang kuat. Tenaga yang prima. Latihan yang tekun. Karena apa? Selama 2 jam dia harus berlari. Tidak bisa jalan kaki santai-santai. Enggak. Kita seperti orang yang lari maraton. Kalau lari maraton kita tahu finishnya, jalannya, rutenya. Tetapi pertandingan kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu di mana finish garis akhirnya sampai kita benar-benar melewatinya. Kalau maraton saudara tahu jarak tempuhnya berapa kilo, berapa finishnya, di mana letaknya. Tapi kehidupan pertandingan, kehidupan saudara dan saya tidak tahu di mana garis akhirnya sampai Anda dan saya benar-benar melewatinya alias saudara mati. Saat ini kita sedang bertanding dalam menjalani kehidupan. Dan kita dituntut untuk menang.
1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebut hidup yang kekal. Hidup yang kekal tidak bisa didapatkan hanya berjalan kaki, santai, rebut hidup yang kekal. Itu firman. Tuhan memanggil kita untuk bertanding, bukan hanya untuk menonton. Bukan. Kalau perbedaan peserta dan penonton itu beda. Kalau penonton biasanya pandai komentar, pandai mengkritik, pandai menghujat pemain. Tapi kondisi kita bukan penonton. Kondisi kita sekarang adalah pemain yang harus berjuang di gelanggang pertandingan. Kita akan belajar yang pertama saudara, bagaimana agar kita menang sampai di garis akhir. Pertama, tanggalkan beban dan dosa. Kita baca yang ayat yang Ibrani 12 tadi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Sekali lagi, menanggalkan semua beban. Bukan sebagian, bukan 1-2 beban, menanggalkan semua beban. Setelah menanggalkan beban dan dosa. Kalau saudara menanggalkan beban tapi saudara tetap berdosa, tidak bisa. Menanggalkan beban dan dosa, beban itu adalah masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita yang sering kali menghambat untuk kita bisa bertanding. Beban berbicara masalah apa? Kekhawatiran, masalah hidupmu, ketakutanmu, pergumulanmu. Itu beban yang harus kita lewati. Kalau saudara beban saja sudah tidak bisa menanggalkan, dan saudara masih harus melewati kedua, dosa, tidak bisa menanggalkan. Maaf, ini firman berkata, kita akan ketinggalan. Dan beban itu harus tanggalkan. Seorang pelari, seorang petinju, tidak mungkin dia bermain di dalam lapangan atau di dalam ring sambil membawa beban, dia memukul. Sambil membawa beban, dia lari, tidak mungkin. Karena apa? Beban itu yang akan merintangi kita untuk berlari cepat, untuk mencapai tujuan, mencapai kemenangan. Karena beban ini adalah sesuatu yang menghambat. Makanya orang yang berlari, dia harus melatih fisiknya, seringan mungkin hidupnya untuk supaya beban tidak ada. Bahkan sepatunya kalau bisa sepatu yang kayak kertas. Jangan sampai merintangi perjalanan dalam perlombaan. Itu di dalam pertandingan olahraga. Hidup kita seperti itu saudara. Hidup kita seperti itu. Pertandingan iman kita ini bukan perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar dan itu sulit. Tapi Tuhan berkata, orang yang mau berbayar harga, mau mengikut Tuhan. Engkau tidak mampu, aku yang akan memampukan engkau. Amin. Amin. Saudara tidak akan mampu sendirian. Beban ini saudara, masalah kekhawatiran, ketakutan seringkali menghambat kita untuk berlomba. Menekan kita supaya kita tidak bisa maju menjadi orang Kristen yang benar-benar seperti yang Tuhan harapkan. Beban-beban ini harus ditanggalkan. Dosa harus disingkirkan. Jangan menjadi orang Kristen, saudara dan saya tidak ada bedanya. Dosa masih kita kerjakan, kita lakukan. Jangan sampai terjadi saudara. Kita harus setia, kita harus bertahan, kita harus menang melawan tipu daya iblis. Ingat, beban itu berat. Beban itu berat. Kita setiap hari harus perang. Dan ini yang disebut adalah peperangan rohani untuk melawan tipu daya iblis supaya kita menang dalam perjuangan. Seringkali kita tidak menang karena apa? Beban ini yang dipakai iblis untuk menghalangi kita bertanding. Beban ini adalah apa?
keduniawian, kedagingan. Masalah-masalah itu yang menghambat kita. Tapi Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Firman Tuhan. Kalau saudara tetap mengasihi dunia lebih daripada Tuhan, Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi apa yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Barang siapa mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Karena apa yang ada di dalam dunia itu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu yang membawa kita semakin hari jauh dari Tuhan dan membawa pertandingan kita gagal. Ingat, kita ditipu, seringkali tidak terasa. Wes gak usah ke gereja, sesuk seono waktu, ndak usah melayani, kamu masih muda kok, masih ada waktu. Masih ada waktu. Ini sering menipu kita. Wes ono waktu, gak usah doa, ndak usah baca firman, besok masih ada waktu. Tipuan-tipuan inilah yang membawa kita seringkali terlena. Dan kita jatuh dan kita kalah di dalam pertandingan. Kita harus bertahan dan kita harus menang dan kita harus setia kepada Tuhan sampai akhir. Amin. Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu setia sampai mati dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang mendapat mahkota hidup kekal, Tuhan berkata apa? Saudara harus bertanding, saudara harus setia, saudara harus merebut. Dan mahkota ini tidak bisa didapatkan hanya saudara jalan kaki, tidak bisa. Seringkali kita sebagai orang Kristen diibaratkan seperti petani, diibaratkan apa? Seperti olahragawan, seperti prajurit. Kita diibaratkan seperti itu. Apa intinya? Kita harus menghasilkan sesuatu kemenangan. Kalau olahragawan dia piala, kalau prajurit dia harus bisa mengalahkan musuh. Tuhan ungkapkan di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan apa yang menjadi keinginannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada Tuhan, kepada komandannya. Jadi prajurit yang perang, yang benar-benar ingin menyenangkan komandannya, dia tidak pusing dengan apa yang ada di sekitarnya. Tujuannya fokus, aku harus menang supaya komandanku layak. Seorang prajurit yang sedang berjuang, dia tidak memusingkan hal-hal yang menjadi keinginannya. Seorang olahragawan untuk mendapatkan piala mahkota sebagai juara, dia harus bertanding dan mengikuti aturan-aturan olahraga. Itu firman. Itu firman. Saudara hari ini mau menang? Mau? Harus mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Amin. Karena tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, jangan harap saudara bisa mengalahkan tipu daya kuasa kegelapan. Jangan harap. Tapi kalau Roh Tuhan ada di dalam hidupmu, saudara, ada sesuatu. Tuhan yang berperang menggantikan saudara. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Diajaki. Ini lagu kesukaan saya, saudara ya. Mungkin saudara belum pernah, saya ingin mengajak saudara memujikan ini. Ini Paulus mengajarkan di dalam Roma 12 ayat 1. Dia ingin ya mengajak semua mempersembahkan hidup ini, tubuh ini untuk Tuhan. Kalau hidup ini sudah dipersembahkan untuk Tuhan, segala sesuatunya mengikuti. Kekayaanmu, engkau tidak akan menjadi orang yang pelit lagi. Karena apa? Sudah, tubuh ini adalah kehidupan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kalau saudara ingin menang di dalam pertandingan ini, saudara seperti Paulus, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan, karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Sama-sama, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku cerkas di mata-Mu. Nabi hidupku persembahkan. Sama-sama katakan, ku tahu. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dengan suara yang keras, ku tahu, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Amin. Paulus tahu bahwa hidupnya ini adalah peperangan. Dia tahu bahwa tujuanku adalah mahkota kehidupan. Makanya dia berkata, meskipun dia belum mati, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang disediakan oleh Allah Bapa yang adil pada harinya, bukan saja kepadaku, kepada setiap orang yang rindu menantikan kedatangannya. Amin. Saudara dan saya adalah umat-umat pilihan Tuhan, bertanding, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mau bertanding di luar lapangan, saudara akan hidup menjadi hal-hal yang sulit dalam hidupmu. Karena apa? Saudara tidak ada proteksi dari Tuhan. Tapi Paulus tahu, dia rindu mempersembahkan hidupnya. Makanya dia berkata di dalam Roma 12, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita baca, Paulus berkata di dalam 1 Korintus 6, sebentar. Ini, oh ya, kita baca sama-sama di dalam 2 Timotius 4 ayat 6. 2 Timotius 4 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan
sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Dia tidak takut. Dia tahu bahwa saatnya Tuhan akan memanggil hidupnya. Dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan kematianku sudah dekat. Saudara kalau bertanding, saudara harus ingat bahwa tubuh hidup ini dipersembahkan untuk Tuhan, kita maksimalkan. Kalau layani dengan maksimal. Ke gereja ibadah maksimalkan untuk Tuhan. Persembahkan maksimal untuk Tuhan. Karena apa? Apa yang saudara kerjakan, Tuhan memperhitungkannya. Apapun yang saudara lakukan, kerjakan semua untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Jadi Paulus berkata, ingin kemenangan hidupnya sampai akhir. Dan dia ingin mempersembahkan di hadapan Tuhan. Dia memandang kehidupannya sebagai persembahan dan di hadapan Tuhan dia ingin layak. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan berarti apa? Hidup yang didedikasikan hanya untuk Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Hidup yang dipersembahkan. Paulus all out sampai garis akhir melayani Tuhan. Bagaimana hidup kita di dalam pertandingan? Apakah hidup kita punya komitmen sekali Yesus, tetap Yesus, amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan sampai pertandingan belum selesai di tengah perjalanan, capek, pertandingannya berat, meninggalkan lapangan. Artinya apa? Murtad, tidak percaya Yesus lagi. Jangan sampai, karena apa? Kita bertanding, ada harga yang dibayar, ketekunan, latihan yang membawa fisik kita terkuras. Dan kita ada harga. Makanya Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Tuhan berkata Matius 16 ayat 24, orang yang mengikut Tuhan ada harga yang dibayar. Saudara dan saya, sekali lagi, tidak cukup dibaptis, tidak cukup percaya, tidak cukup di gereja, tidak cukup. Harus semakin intim kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, bertanding sampai garis akhir. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan sungguh-sungguh. Ku tahu, yang keras. Berharga di mata-Mu. Amin. Amin, saudara. Pertama kita tadi adalah tanggalkan beban dan dosa. Dan itu bisa kita kerjakan kalau kita mempersembahkan hidup ini hanya untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus berlomba dengan tekun. Harus kita menjaga kehidupan kita dengan benar, kudus di hadapan Tuhan. Melatih hidup kita, layani Tuhan sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, berlatih. Supaya apa? Iman kita bertumbuh semakin kuat. Karena iman itu perlu latihan. Iman itu seperti otot, kalau dilatih lama-lama akan menjadi kuat. Seperti olahragawan, iman membutuhkan latihan. Dan iman datangnya dari firman. Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Roma 1 ayat 17, hidup orang benar akan hidup oleh iman. Iman. Jadi saudara dan saya harus berlomba dengan tekun,
beriman sungguh-sungguh, dan iman itu kita dapatkan latihan-latihan setiap hari bahwa tujuannya, fokusnya untuk Tuhan. Kalau fokusnya untuk Pak Pendeta salah. Banyak sekarang gereja fokusnya beda. Banyak orang melayani fokusnya beda. Banyak orang ibadah fokusnya beda. Saya tahu karena saya sering keliling ke gereja-gereja. Bahkan saya juga ibadah di gereja-gereja besar di Surabaya. Saudara, fokusnya hanya untuk gedung. Fokusnya hanya untuk kemewahan supaya dilihat bahwa gerejanya hebat. Bukan itu. Fokusnya bagaimana hidup kita, jemaat kita berkenan kepada Tuhan. Itu. Mereka salah. Mereka salah. Kalau fokus kita hanya untuk hal itu, Tuhan tidak akan berkenan. Karena kalau fokus kita, mata kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat sesuatu perbedaan antara jemaat di sini dan jemaat di sana, gereja di sini dan gereja di sana. Karena fokus kita, pondasinya kita benar. Dan saya percaya gereja ini pondasinya benar. Amin. Gereja ini diberkati. Saya melihat gereja-gereja di tempat lain sulit, banyak yang kesulitan, saudara. Tapi saya melihat gereja ini diberkati. Kalau saya lihat di YouTube, musiknya saudara, saya kagum. Saya kagum. Kebetulan saya ini orang dulunya operator dulu. Operator megang mixer gitu. Sampai channelnya, saya orang dulu kerja seperti itu saudara. Saya lihat di YouTube, musiknya itu serata gitu. Bagus saudara. Tapi saya percaya fokus di sini, Pak Pendeta bukan itu. Semua hanya untuk Tuhan. Amin. Semua hanya untuk Tuhan. Pak Pendeta di sini memperbaiki semuanya hanya untuk Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri. Dan saudara, fokusmu ke gereja, melayani. Kalau fokus kita hanya skill kita. Supaya kita diakui, Tuhan tidak berkenan. Tapi kalau kita fokus kita betul, maka hal-hal yang baik akan terjadi di dalam pelayanan kehidupan kita. Amin. Saya percaya saudara, kita ini sedang berlomba dan berlomba harus tekun, jangan pernah menyerah di tengah pertandingan. Kita menjual iman kita, kita menanggalkan iman kita. Saudara, saya katakan tadi, kalau di tengah perjalanan kita gagal, bukan salah Tuhan, salah kita. Tuhan membuat rencana kita itu baik, rancangannya indah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tapi di tengah perjalanan saudara meninggalkan Tuhan, rancangan Tuhan tidak terjadi, jangan salahkan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan mengetahui rancangannya bahwa untuk kita itu dirancang baik. Saudara pernah mendengar Yusuf? Yusuf itu dirancang baik, tapi apa? Dalam perjalanannya tidak menyenangkan. Tapi Yusuf tetap tekun, setia, taat, percaya kepada Tuhan. Endingnya dia menjadi orang terkenal di Mesir. Saudara dan saya itu dirancang Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu baik. Tapi kalau di tengah perjalanan saudara tidak tekun mengiring Tuhan, berhenti di tengah perjalanan, jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memilih kita, tetapi kita yang salah memilih pilihan kita. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Makanya firman Tuhan berkata, banyak orang Kristen tapi di perjalanannya mereka mundur, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tidak gereja-gerejaan, tidak Yesus-Yesusan. Karena apa? Bebannya terlalu banyak, dia tidak kuat di dalam pertandingan. Menyerah. Jangan sampai itu terjadi. Iman harus dipertandingkan. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebut hidup yang kekal. Itu firman. Dalam perjalananmu kita ini bertanding. Jangan di perjalanan waktu saudara mundur. Wis ndak perlu melayani, ndak perlu ke gereja. Fokusmu sudah tidak Tuhan lagi. Hati-hati, hidup manusia 70, 80 paling banter.
Tapi kekekalan itu selamanya saudara akan rugi. Kekekalan tidak ada batasnya. Cuma 70, 80, apa artinya? Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun untuk kita. Mazmur 90 ayat 70, masa hidup kami 70 tahun. Bila kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan, dan kesulitan, kesukaran. Yang berlalunya buru-buru. Buat apa? Saya tidak mau. Saya bilang sama istri saya, ayo kita motivasinya kalau melayani benar. Kita setia kepada Tuhan benar. Jangan sampai salah. Kita bisa menipu manusia di sekitar kita. Tapi saya, kamu tidak bisa menipu di hadapan Tuhan. Amin. Kalau motivasimu salah, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saya tidak tahu. Saya sekarang umur 61 tahun. Bulan 15, tanggal 15 kemarin saya ulang tahun pernikahan 41 tahun. Saya umur 20 tahun sudah nikah. Tapi saya bersyukur masih diberi kesempatan hari ini untuk berdiri melayani Tuhan. Itu bukan kuat gagah karena kepandaian saya, karena kasih Tuhan. Kalau saudara ada di tempat ini karena Tuhan. Jangan sampai hanya dipilih, dipanggil tidak dipilih. Jangan sampai saudara. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan sampai. Saya bilang sama istri saya takut. Saya takut. Kalau suatu saat dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, "Enyahlah engkau dari hadapanku, hei kamu sekalian pembuat kejahatan." Aduh, Tuhan, aku telah membuat mujizat bernubuat demi namamu. Aku telah menumpangkan tangan atas orang sakit demi namamu. Tapi Tuhan berkata, "Enyah engkau daripadaku." Apa artinya? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saudara, itu nanti kelak akan terjadi. Orang yang setia, orang yang melayani, orang yang ke gereja. Ternyata Tuhan tidak berkenan. Enyahlah engkau. Dan supaya itu tidak terjadi, hari ini aku peringatkan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Amin. Harus pertandingan ada yang salah, harus benar. Fokusmu harus benar, motivasimu harus benar. Motivasimu harus benar. Kalau melayani motivasi salah, saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, meskipun kolektor, LCD, saudara menerima tamu, saudara hanya angkat-angkat karpet, tapi kalau saudara melakukan untuk Tuhan, itu sama-sama dengan saudara menyenangkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu investasimu harus investasi surgawi, bukan dunia. Kumpulkan harta di dunia ini hanya sementara, toh kita akan mati. Makanya saya bilang sama istri, ayo selagi ada waktu, ada kesempatan, entah kamu dulu, entah aku dulu yang dipanggil Tuhan, kita harus siap. Aku siap. Saya bilang sama teman-teman, hari ini Tuhan manggil aku siap. Tuhan memanggil tidak hanya secara sakit, harus tuwek, harus ICU dulu, harus kecelakaan dulu, enggak. Penyanyi JKI yang WL nyanyi, mati. Aku harus siap. Aku harus hidup benar. Aku harus hidup kudus. Aku harus ada pemberesan. Terlebih kepada istriku, kepada anak-anakku, kepada keluargaku. Kalau aku duduk sini, melayani, berucap, berkhotbah, tapi hidupku tidak jadi berkat untuk istriku, anak-anakku, aku di hadapan Tuhan tidak layak. Engkau sama dengan tong kosong berbunyi nyaring. Tapi aku bersyukur kemanapun aku pergi, istriku mendukung. Karena aku ingin hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita fokusnya kepada Tuhan, semua ini akan mengikuti. Berkat kelimpahan rohani, jasmani Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu akan mengikuti kalau fokusnya kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Amin saudara. Ayo saudara, hari ini kita semakin setia kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Amin.
Semua. Ku tahu. Ingat saudara, terus saudara berharga di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, fokus kita harus benar. Setelah kita berlomba dengan tekun, fokus kita harus benar. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Berarti apa? Fokus kepada Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus. Pelayananmu fokus apa enggak? Pertandinganmu fokus apa enggak? Ketekunanmu fokus apa enggak? Kalau saudara fokus, apapun yang terjadi, saudara tidak akan goyah. Dan itu akan menghasilkan sesuatu yang ajaib bagimu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Apapun masalahmu, fokus terus kepada Tuhan. Baik itu takutan, kekhawatiran, fokus terus. Jangan beban masalah ini menanggalkan kita dan kita membuat pertandingan kita kalah. Karena Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan minum. Jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting dari pakaian? Tubuh ini lebih penting daripada makanan. Pandang burung-burung di udara. Tidak menanam menuai, tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Tapi dipelihara oleh Bapamu di surga. Bukankah kita lebih dari burung-burung itu? Amin. Kita semua umat kesayangan Tuhan. Matius 6 ayat 25, jangan khawatir, jangan takut. Tapi iblis berkata, enggak perlu ke gereja, enggak perlu melayani. Ini loh, kamu kebutuhanmu masih banyak. Tapi kalau saudara, aku enggak khawatir, aku enggak takut. Masa depanku di hadapan Tuhan baik, apapun yang terjadi. Aku mau mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Fokusmu untuk Tuhan. Maka kemenangan pasti terjadi. Fokus. Kalau salah, hidup kita dalam perlombaan pasti tidak akan mencapai sasaran. Perlombaan ini, pemenang pasti dia fokus. Dia fokus latihan, dia berlatih, bertekun, dan dia tahu garis finishnya. Dia fokus. Tidak mungkin orang lomba tengah jalan, aku seneng-seneng tok engko mari ngono 10 menit aku mandek rokokan. Enggak bisa. Enggak bisa. Kita harus fokus supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Banyak hambatan akan menghalangi fokusmu. Takut, khawatir, masalah, dan itu akan menghalangi pertandinganmu. Dan tubuhmu, saudara tidak bisa mempersembahkan dengan benar di hadapan Tuhan. Mari hari ini, Paulus berkata, dia berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab aku tidak memperhatikan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal, itu fokus. Dia tidak memperhatikan yang kelihatan. Itu duit, uang, harta, kekayaan semua tidak diperhatikan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatunya ku anggap rugi. Karena apa? Mengenal Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dia, aku menanggalkan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh dia. Fokus. Tidak sibuk dengan kekayaan harta duniawi. Fokus. Paulus berkata, Filipi 3:7, apa yang dahulu merupakan keuntungan. Enggak. Fokusku apa? Siapa tahu saya besok itu dipanggil Tuhan. Aku sungguh-sungguh. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, ada pemberesan antara keluargamu. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada sesuatu kepahitan.
Jangan sampai menghalangi pertandingan kita. Saudara, mari. Bahkan aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Menanggalkan semua yang ada di belakang. Masa lalu, beban segala, tanggalkan. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara dan saya fokus lari pada tujuan. Mari berdiri. Hidupku lah penyembahan. Katakan semua. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tak hidupku berkah di mata-Mu. Hidupku sekali lagi saudara, saya ingatkan, kita ini sekarang di masa-masa pertandingan. Keadaan dunia mencekam di sekitar kita. Apakah kita mau menanggalkan beban dan dosa kita? Apakah mau kita berlomba dengan tekun? Apakah mau kita memiliki fokus yang jelas? Kalau itu yang saudara lakukan, pasti kemenangan terjadi. Pelayananmu, hidupmu, ibadahmu, persekutuanmu, kalau fokus kepada Tuhan, saudara pasti menang. Ku tak hidupku, aku mau mempersembahkan hidupku dalam penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tak hidupku lah mari pujikan dengan tulus di hadapan Tuhan. Persembahkan itu. Ku pujikan di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan menang. Aku tidak mau kalah. Pimpin aku Tuhan. Mampukan aku. Engkau biji mata Tuhan. Percayalah, selama engkau dekat kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup menolongmu, menyertaimu, dan membawamu kemenangan demi kemenangan. Jangan ibadah hanya sekedar rutinitas. Tidak fokus tujuanmu kepada Tuhan. Jangan ke gereja hanya rutinitas. Tidak fokus kepada Tuhan. Jangan pelayananmu hanya rutinitas. Tidak fokus kepada Tuhan. Rebut hidup yang kekal. Angkat tanganmu. Untuk menjadi pemenang dalam perlombaan iman ini, kita harus menjadi orang yang kuat dan tidak mudah menyerah terhadap tantangan di sekitar kita. Kita perlu hidup kita persembahkan untuk Tuhan supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhirnya. Hidup ini adalah perlombaan. Pemenangnya bukan mereka yang pernah kalah, tapi yang tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Kita perlu beriman sungguh-sungguh, memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Selagi ada waktu,
selagi ada kesempatan. Belum tentu besok kita masih ada. Belum tentu besok engkau masih ada. Sembah Dia. Kalau saudara selama ini, saudara ke gerejamu salah, fokusmu salah, ibadahmu salah, mari bereskan hari ini. Tuhan, aku tidak mau ketinggalan. Aku mau hidup benar. Aku mau fokus kepadamu Tuhan. Aku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Aku rindu memuliakan Engkau dengan hidupku. Sini miaralah nama Yesus. Sini miaralah. Jangan rugikan waktumu. Kita minta waktu untuk Tuhan sementara. Jangan saudara gelisah. Mari mumpung ada waktu. 1, 2, 3 menit. Sembah Dia. Sini miaralah nama Yesus. Miaralah namo. Sini miaralah nama Yesus. Siaralah nama Yesus. Angkat tanganmu apabila saudara ingin bertanding di dalam kemenangan. Tuhan sanggup menolongmu. Angkat tanganmu. Sini miaralah nama Yesus. Sini miaralah namo. Sini miaralah nama Yesus. Miaralah Yesus. Siaralah nama 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 Yesus. Kota hidupku adalah penyembahan. Oh cintaku dan kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, aku rindu mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Hidupku Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Aku rindu setiap kami dikuatkan, dimampukan untuk bertanding sampai akhirnya. Seringkali kami Tuhan kalah, di tengah perjalanan kami menyerah. Beban kami terlalu berat. Kami seringkali Tuhan tidak bisa menanggalkan dosa. Ampuni, beri kekuatan kepada kami Roh Kudus, supaya kami mampu untuk melangkah bangkit kembali. Kami tidak menyerah di tengah perjalanan. Kami terus berlari mencapai tujuan. Aku berdoa Tuhan, kiranya anak-Mu Tuhan di tempat ini, umat-Mu diberkati. Menjadi jemaat yang militan, sekali Yesus tetap Yesus sampai akhirnya. Berkati Bapak Gembala bersama Ibu, bersama tim pelayanan di tempat ini. Aku percaya gereja ini diberkati, menjadi alat kemuliaan-Mu. Banyak mereka datang dari barat, timur, utara, selatan, berbondong-bondong datang di tempat ini memuliakan Engkau. Aku percaya hamba-Mu diberkati pada Mikok, menjadi alat yang luar biasa, menjadi Tuhan umat-Mu yang luar biasa Engkau pakai Tuhan. Kau tambahkan hikmat urapan di dalam kehidupan pelayanannya. Aku percaya jemaat semakin hari dikuatkan oleh pelayanan hamba-Mu. Apa yang menjadi kerinduan, Engkau sanggup menolong di dalam kehidupan pelayanannya. Dan jemaat-Mu diberkati, kami pulang membawa kemenangan sukacita baru. Sekali Yesus tetap Yesus sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saya kembalikan Pak Gembala. Dilakukan. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan membuat kami melihat bahwa kami tidak pernah ada dalam pertandingan seorang diri, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami.
Itu sebabnya bila seluruh beban yang membebani kami, bahkan kami siap untuk terus tekun setia sampai napas kami yang terakhir, karena kami tahu mahkota sudah Tuhan siapkan bagi kami. Sekali lagi pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat dimanapun beliau berada, dan bahkan keluarga, usahanya juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah datang, bahkan Tuhan mereka yang sudah mempersembahkan korban, baik korban pertama, bahkan untuk kehidupan kami hamba-hamba Tuhan. Kami juga berdoa baik untuk diakonia, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Bahkan pengorbanan mereka untuk nasi 2.000, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati sawah ladang, perkebunan, peternakan mereka, rumah tangga, pernikahan mereka, sehingga kami boleh menjadi berkat buat sekeliling kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jiwa-jiwa baru boleh datang untuk percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Selesai semua, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing sepanjang hari. Bahkan sepanjang minggu ini kami ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Bahkan hamba-Mu akan berangkat kembali ke Blitar dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun menyertai, bahkan memberkati kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.